Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mantap jeder Bapak dan Ibu peserta pelatihan coaching dan mentoring yang kami hormati dan banggakan, bertemu dengan kami untuk agenda kebijakan dan konsep dasar coaching dan mentoring. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita memulai pembelajaran ini, marilah kita menundukkan kepala sejenak, menghaturkan doa kehadirat Ilahi Robbi. Berdoa kami persilakan. Berdoa selesai. Baik Bapak dan Ibu, mohon izin perkenankan kami share screen. Kita memasuki kebijakan dan konsep dasar coaching dan mentoring. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Sarina Dewi Widiaiswara, ahli madya pada Pusat Pengembangan Kompetensi Teknis dan Sosial Kultural Aparatur Sipil Negara Lembaga Administrasi Negara. Nah, Bapak dan Ibu, hasil belajar dan indikator hasil belajar dalam mata pelatihan ini adalah yang pertama, Bapak dan Ibu diharapkan dapat menjelaskan tentang kebijakan pengembangan kompetensi, menjelaskan konsep dasar coaching dan mentoring. Dan yang ketiga adalah membedakan coaching dan mentoring dengan profesi pengembangan kompetensi lainnya. Nah, untuk materi pokoknya tentunya sejalan dengan indikator hasil belajar yang ingin kita wujudkan. Baik, pada agenda yang pertama kita mereview belajar mandiri atas bahan-bahan kebijakan pengembangan kompetensi yang dalam hal ini kita fokuskan, kita kaitkan dengan coaching dan mentoring. Bahan sudah kami unggah dalam learning management system kami, TSKSN Unggul. Nah, Bapak dan Ibu silakan join myquiz.com di kode yang tertera. Kalau melihat rekaman dari Bapak dan Ibu menyelesaikan soal-soal yang ada dalam kuisis ini dan juga soal-soal IC yang kami berikan di dalam Learning Management System, kami menghaturkan terima kasih. Sudah di atas 90% dapat diselesaikan. Bapak dan Ibu mampu menjelaskan terkait kebijakan coaching dan mentoring, konsep dasar coaching dan mentoring. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita brainstorming seperti apa konsep dasar coaching dan mentoring. Kami sajikan dalam Google Jamboard ke https://url.com peta coaching. Bapak dan Ibu kalau sudah berhasil akan tertampil demikian. Nah, tertampil seperti ini. Silakan Bapak dan Ibu tempatkan. Bu Widuri ini menempatkan training di sini. Sudah yakin? Baik. Kemudian Pak Arjuna menempatkan mentoring di substansi tinggi, proses juga tinggi. Betul demikian. Tetapi Ibu Putri menempatkan coaching di sini proses lebih tinggi dibandingkan substansi. Nah, kemudian bagaimana untuk konseling? Ada di mana? Facilitating ada di mana? Yuk kita lihat bersama-sama. Nah, inilah posisinya. Tadi Ibu Widuri menempatkan training di sini sudah betul sekali bahwa untuk sebuah training, trainer itu harus menguasai proses, metode pembelajarannya, menguasai substansi materi yang akan diberikan, bagaimana juga menjadi trainer yang mampu memfasilitasi peserta untuk bisa mencapai hasil belajar dan indikator hasil belajar. Oleh karenanya sama-sama tinggi. Facilitating lebih ke proses. Kemudian coaching di sini betul sekali tadi ya penempatan bahwa coaching ini proses yang menjadi hal yang diutamakan. Tidak harus menguasai substansi. Tapi berbeda dengan mentoring, baik proses maupun substansi, berbagi pengalaman ini harus dikuasai. Kalau konseling di sini untuk substansi tinggi, proses sedang. Nah, kalau seorang konsultan ini berpijak pada orientasi pada hasil output, tidak terlalu mempedulikan prosesnya seperti apa. Nah, sebagian besar Bapak dan Ibu pada saat menjadi coach, baik pelatihan dasar maupun pelatihan kepemimpinan, baik pelatihan pengawas, pelatihan administrator, atau pelatihan kepemimpinan nasional, seringnya coach itu menjadi super coach. Ya, ini yang perlu dihindari. Kita harus memposisikan
bagaimana memfasilitasi, bagaimana kita mengutamakan proses untuk membangkitkan potensi-potensi diri dari seorang coach kita. Bagaimana menghantarkan coach kita ini menemukan pemecahan dari permasalahan yang dihadapinya secara sendiri, bagi memaksimalkan potensi yang dimiliki di dirinya. Bisa memegang kata-kata kunci, membedakan antara coaching dengan mentoring dan juga dengan pengembangan kompetensi lainnya. Kalau coaching versus training, silakan Bu Widuri. Nah, betul sekali. Kalau coaching ini adalah bicara terkait potensi, kalau training kompetensi. Kemudian coaching versus consulting, Pak Arjuna. Ya, betul sekali. Kalau coaching di sini adalah bicara proses. Kalau consulting bicara hasil. Giliran Ibu Putri, apa kata-kata kunci untuk coaching versus counseling? Ya, betul sekali. Kalau coaching di sini adalah masa depan, kalau konseling adalah masa lampau. Ibu Putri betul sekali. Nah, sekarang bagaimana kalau coaching itu sendiri versus mentoring? Kalau coaching, Bapak Ibu, itu lebih ke memfasilitasi. Kalau kata kunci untuk mentoring adalah membekali. Karena membekali seorang mentor ini harus paham substansi apa yang dibutuhkan oleh mentee. Harus memiliki pengalaman lebih dari hal yang dibutuhkan oleh mentinya. Berbeda dengan coaching. Seorang coach tidak harus menguasai substansi yang sama yang dimiliki oleh coach kita, tetapi harus tahu juga strategi bagaimana dengan powerful questionnya mampu membangkitkan potensi yang dimiliki oleh seorang coach. Baik, kita lanjutkan. Nah, seperti yang sudah kami singgung sebelumnya, kalau kita bicara pembedaan antara coaching dengan konseling, kalau kita berbicara di masa kini, kalau konseling itu adalah bicara masa lalu, kalau coaching itu adalah bicara masa depan. Nah, ini ada beberapa pertanyaan, silahkan dibedakan. Mana yang konseling, mana yang coaching? Apa cita-cita kamu sewaktu kecil? Bagaimana Ibu Widuri? Betul sekali, waktu kecil. Artinya itu masa lampau, berarti konseling. Betul sekali Bu Widuri. Pernahkah kamu mengalami masalah yang sama dulu? Dulu, kata-kata dulu ada kata kunci di sini. Ini adalah konseling. Apa yang menjadi tantangan? Nah, ini bicara masa depan, untuk menghadapi masa depan. Lebih ke coaching. Pak Arjuna betul sekali. Kalau apa yang membuat kamu ragu? Pak Arjuna betul sekali, itu adalah pertanyaan coaching. Kapan pertama kali kamu merasa takut gagal? Konseling. Siapa yang bisa kamu ajak berdiskusi? Coaching. Yuk kita cek apakah betul. Betul sekali. Bapak dan Ibu sudah bisa membedakan ya. Kalau pijakannya pada masa kini, kita kalau bicara konseling itu adalah masa lampau, membicarakan masa lampau. Kalau coaching membicarakan masa depan yang ingin dituju oleh coach kita. Baik, nah kalau melihat gambar ini, menurut Bapak dan Ibu, mana yang membutuhkan coaching? Betul sekali, gambar gadis orang yang ingin maju. Coaching diperlukan untuk orang yang ingin maju. Kita lanjutkan kembali. Nah, kalau coach memfasilitasi, kalau mentor adalah membekali. Di dalam coaching, individu belajar dari dirinya. Kita dengan powerful question, kita dengan rasa receive, acknowledge, summarize, dan ask the question. Dengan powerful questionnya ini membuat individu itu menyadari apa saja yang menghambat kemajuan, merangkai ide, dan mengatasi tantangan. Sementara untuk coach atau mentor, ya, di samping coach ada mentor. Di sini bagaimana individu itu belajar dari orang lain. Individu menyerap ilmu, mempraktekkan, dan menceritakan pengalaman. Itu untuk proses mentoring. Nah, ini ya Bapak dan Ibu, kita melihat tangga. Kalau tangga 1 memberi petunjuk. Untuk mentoring, proses dari tidak tahu, diberi petunjuk, kemudian dibekali sehingga menjadi tahu, gitu ya. Kemudian kalau coaching sudah tahu menjadi lebih tahu, dari memberdayakan
dan memaksimalkan. Kalau mentoring individu belajar dari orang lain, mentor mengajari. Coaching individu belajar dari dirinya, coach memfasilitasi. Coaching dan mentoring umum diberikan dalam konteks coaching untuk kinerja atau performance gitu ya. Bagaimana yang awalnya I do, you watch, I do, you help me. Nah, kemudian you do, I help you, sampai dengan kalau mentoring itu adalah you do, I watch, dan terakhir you do, everyone watch you gitu ya. Baik, kita lanjutkan kembali. Nah, kalau melihat seperti ini Bapak dan Ibu pasti teringat dengan salah satu kebijakan dalam Peraturan Menteri Pan-RB nomor 3 tahun 2020 tentang manajemen talenta ASN, bahwa pegawai dipetakan ke dalam 9 kotak talenta yang menghubungkan antara potensial di sini ada potensi, ada kompetensi, rekam jejak, dan di dalamnya juga ada kualifikasi. Kemudian kinerja. Kalau kinerja di bawah ekspektasi, sesuai ekspektasi, atas ekspektasi. Kalau potensial rendah, menengah, dan tinggi. Nah, bagaimana kalau kita kaitkan dengan coaching, mentoring, dan juga pengembangan kompetensi lainnya? Yuk Bapak dan Ibu, dibagi dalam kelompok ya, silakan. Kelas ini dibagi di dalam 4 kelompok. Mohon host bantu menjadi 4 breakout room, 15 menit berdiskusi. Silakan Bapak dan Ibu diskusikan. Masing-masing kelompok silakan mengakses https://tiniurl.com peta talenta. Kalau Bapak dan Ibu berhasil klik ya, Bapak dan Ibu kalau berhasil nanti di dalam kelompoknya silakan 15 menit berdiskusi. Mana di dalam kotak talenta ini yang pengembangan karirnya ini membutuhkan atau dapat dilakukan melalui training, mana yang mentoring, mana yang konseling gitu ya, mana yang coaching untuk pengayaan jabatan. Silakan Bapak dan Ibu 7, 8, 9 ini kelompok rencana suksesi loh ya. Dapat diingat, promosi itu biasanya yang start di kotak 9. Nah, Bapak dan Ibu tinggal memindahkan. Sebagai contoh, misalkan ya Bapak dan Ibu, bagaimana perlakuan kalau potensialnya ini tinggi, di 6 ya, kita bicara 6. Kemudian kinerja di bawah ekspektasi. Kira-kira menurut Bapak dan Ibu, silakan Bu Widuri, apa yang sesuai? Ini sebagai contoh satu saja ya. Misalkan, oh butuh konseling, silakan konseling dipindahkan. Baik, silakan kerja kelompok selama 15 menit, nanti paparan paling lama 5 menit. Silakan Bapak Ibu paparkan. Oke? Baik Bapak dan Ibu, kalau berhasil memetakan dengan baik, Bapak dan Ibu hasilnya adalah seperti ini. Tadi yang belum tersentuh lebih banyak yang di kelompok rencana suksesi ya, untuk 7 dan 8 khususnya. Bapak dan Ibu masih bingung membedakan coaching untuk pengayaan jabatan dan seterusnya. Kalau mengacu kepada Permenpan 3 tahun 2020 tentang manajemen talenta ASN, Bapak dan Ibu juga mengacu kepada Permenpan 6 tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja ASN, di mana setiap pimpinan atasan ini pejabat penilai kinerja harus melakukan pembinaan kinerja, bisa melalui bimbingan kinerja, bisa melalui konseling kinerja. Bimbingan kinerja bisa coaching, mentoring, konseling bisa konseling kinerja untuk perilaku ya, diberikan konseling. Bapak dan Ibu, nah di sini terlihat ya, kalau kotak 7 ini pegawai kinerjanya sudah di atas ekspektasi, tetapi potensialnya yang ada potensi, kompetensi, rekam jejak, kualifikasi ini masih ada di menengah. Oleh karenanya coachingnya untuk pengayaan jabatan, job enrichment. Artinya di sini pegawai perlu berikan tambahan tugas, diberikan tantangan baru, diberikan tambahan motivasi sehingga mendorong dari 7 dapat ke 9. Nah, sementara pada posisi pegawai di kotak 8 potensialnya ini tinggi tetapi kinerjanya masih sesuai ekspektasi, perlu kita dorong ke 9 agar kinerjanya di atas ekspektasi.
yang diberikan coaching untuk perluasan jabatan, masih di dalam tugas yang sama tetapi diperluas ya, skupnya diperluas. Silakan. Sehingga dengan diberikan tadi tantangan perluasan tugas-tugas tersebut diharapkan bisa mendorong ke 9. Kalau 9 adalah promosi. Nah, Bapak dan Ibu, kadangkala kalau mendengar kata coaching, pegawai yang di coaching itu artinya bukan pegawai yang bermasalah, tetapi bagaimana pegawai yang memiliki potensi lebih didorong untuk dapat memaksimalkan potensi dirinya sehingga dapat mencapai hasil terbaiknya. Nah, bagaimana kalau kotak 5? Ini adalah kondisi di zona nyaman ya Bapak dan Ibu, tetapi harus didorong, bisa bergerak ke 7 atau ke 8. Bisa diberikan training, bisa berikan coaching atau mentoring. Tetapi untuk yang 3 ini menengah, potensialnya menengah, kemudian kinerjanya masih bawah ekspektasi. Tambahkan konseling ya, berikan juga mentoring dan training. Nah, kalau untuk yang ini Bapak dan Ibu, kinerjanya sesuai ekspektasi, kotak 2. Tetapi potensialnya rendah, perlu training juga mentoring. Nah, bagaimana yang di kotak 1? Dibinasakan? Bukan, jangan dibinasakan, tetapi diproses sesuai ketentuan peraturan perundangan. Sebagai contoh adalah PP, Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2019 tentang penilaian kinerja PNS, bahwa diberi waktu ini 2 tahun, 6 bulan dulu diuji kompetensi, ditempatkan di tempat yang sesuai. Jika kinerjanya masih belum tercapai juga gitu ya, dipindahkan, dirotasi, diuji kompetensi kembali, tetapi dalam waktu 2 tahun. Jika memang juga tidak bisa mencapai kinerja yang ditetapkan, demosi, diturunkan 1 tingkat lebih rendah untuk pangkatnya, jabatannya. Tetapi kalau sudah tidak bisa diturunkan lagi, diberhentikan dengan hormat gitu ya. Baik Bapak dan Ibu, ini untuk talenta yang kita kaitkan dengan bentuk pengembangan karir. Ini juga sebagai dasar ya, analisis kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai yang diamanahkan oleh Peraturan LAN Nomor 10 Tahun 2018 tentang pengembangan kompetensi PNS, dan juga Peraturan LAN Nomor 15 Tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi P3K. Baik, kita lanjutkan kembali Bapak dan Ibu. Jadi tadi kita sudah bicara tentang peta talenta dan bentuk pengembangannya. Semakin nyata ya bedanya. Nah, kita jatuh pada kesimpulan. Mari kita simpulkan bersama Bapak dan Ibu. Kita dari perjalanan kata kunci, membedakan, kemudian bagaimana bentuk pengembangan karir dikaitkan dengan peta talenta, kita dapat mengambil kesimpulan perbedaan antara coaching dan mentoring. Pada mentoring fokus pada transfer knowledge atau skill. Seorang mentor harus expert di bidang yang dipelajari oleh mentinya, tetapi untuk coaching fokus pada perubahan mindset dan behavior. Kemudian coach tidak harus expert, namun ini sebagai catatan, ia harus menguasai cara berpikir strategis dan mampu membaca pola yang tersembunyi. Sama-sama diberikan dalam periode waktu jangka panjang dan dijalankan melalui perencanaan terstruktur. Dalam konteks pencapaian kinerja, nah ini perlu dicatat, coaching dan mentoring bisa berjalan beriringan. 1 kali coaching atau 1 kali mentoring, konversinya adalah 2 CP, dan dalam 1 bulan seperti yang ada di kuisis tadi, maksimal 2 kali coaching atau mentoring. Baik Bapak dan Ibu, nah sebagai evaluasi, Bapak dan Ibu silakan join ke myquiz.com. Kami ingin melihat sejauh mana Bapak dan Ibu mampu membedakan coaching, mentoring dengan pengembangan kompetensi lainnya. Seperti ini tampilannya Bapak dan Ibu. Silakan Bapak dan Ibu bisa menggeser yang melengkapi pertanyaan di atasnya, dan di sini fokus pada membedakan antara coaching, mentoring dengan pengembangan kompetensi lainnya. Baik Bapak dan Ibu, demikian tadi untuk kebijakan dan konsep dasar coaching dan mentoring. Baik, kalau melihat hasilnya
Alhamdulillah sudah di atas 90%. Bapak dan Ibu dapat menyelesaikan ini semua, artinya Bapak dan Ibu dapat membedakan. Baik Bapak dan Ibu, tadi kita sudah mengawali dengan doa. Marilah kita tutup dengan doa. Baik, berdoa kami persilahkan. Berdoa selesai, izin stop share. Baik Bapak dan Ibu, demikian tadi materi kebijakan dan konsep dasar coaching dan mentoring. Terima kasih atas segala perhatian. Akhir kata, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mantap jeder.